kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengembangan perbenihan dan inovasi teknologi Balitbangtan di Kecamatan Padaherang ini, tepatnya di Desa Sukanagara ini, dilaksanakan dengan luasan lahan kurang lebih 10 hektar yang meliputi 49 petani kooperator, yaitu di kelompok tani Tirta Rahayu. Kegiatan pengembangan ini pada intinya dilaksanakan melalui 3 aspek. Yang pertama aspek teknis, kemudian yang kedua adalah aspek pemberdayaan kelompok tani, yang ketiga adalah aspek pemasaran. Untuk aspek teknis, petani diberikan bimbingan baik teori maupun praktek yang dilaksanakan melalui dempot percontohan. Jadi petani dibimbing, dibina baik teori dan praktek langsung di lapangan bagaimana menerapkan teknologi. Teknologi yang dilaksanakan adalah teknologi budidaya padi ramah lingkungan atau BPRL. Kemudian yang kedua dari aspek kelembagaan atau pemberdayaan kelompok, petani dibina ya, dibimbing melalui pertemuan-pertemuan BIMTEK bagaimana mengelola kelompok, kerjasama kelompok, mulai dari aspek budidaya sampai aspek pembukuan kelompok, kerjasama kelompok. Yang ketiga aspek pemasaran, karena nanti di sini demplot ini akan dihasilkan benih yang berbasis kelompok. Jadi petani bagaimana bekerja sama, karena kalau berbicara penangkar hanya individu mungkin lebih mudah. Kalau ini kan berbasis kelompok sehingga diperlukan pembinaan dari aspek pemasaran yang dikelola secara bersama. Jadi nanti pemasaran pun nanti akan dikelola melalui kelompok, jadi tidak berindividual. Itu barangkali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari wasilah program ini, petani kami di Desa Sukanagara ini akan lebih berpotensi, lebih maju, yang sudah dibekali oleh bapak-bapak BPTP yang di lapangan, yang begitu gigihnya. Kami dididik dengan tahapan-tahapan dari nol sampai alhamdulillah sampai saat ini kita lihat bersama, alhamdulillah sampai panen. Suatu tantangan untuk menggali yang lebih maksimal lagi ya. Karena tadi sudah dijelaskan juga oleh beliau sebagai pembimbing Bapak Dr. Yanto, karena musim ini musim NT3 yang biasanya tidak ditanami padi tapi palawija. Jadi baru tahun ini di Desa Sukanagara ini dilaksanakan program pembinaan padi yang di lain musim. Alhamdulillah ya, semuanya bisa berjalan dengan lancar. Saya ucapkan sekali lagi sangat-sangat berterima kasih sekali kepada bapak-bapak yang telah membimbing kami, yang membawa program
khususnya dari beliau Bapak Kiai Haji Asep Mansur dari DPR RI, yang mudah-mudahan selalu sukses dan selalu bisa membimbing kami untuk lebih maju ke depannya, dan kami dari petani siap untuk melanjutkan dalam program pembibitan, karena kami ini sudah mendapatkan ilmu dari bapak-bapak BPT. Ini adalah suatu pengalaman yang untuk bisa dikembangkan oleh pada waktu yang selanjutnya. BPSB juara, BPTP yes. Terima kasih BPTP Jawa Barat. Terima kasih. Saya sebagai anggota DPR RI dari Dapil Jabar 10, Komisi 4, ya, fraksi Partai Persatuan Pembangunan, saya menyampaikan terima kasih sekali kepada jajaran Kementerian Pertanian, khususnya BPTP Jawa Barat, dan juga tidak lupa ini Pak Kadis ini selalu setia dampingi saya kalau saya punya kegiatan ke Dapil ini. Dunia pertanian adalah dunia masyarakat Indonesia, wabil khusus daerah Jawa Barat, dan wabil khusus lagi dari Dapil Jabar 10 ini. Nah, sekarang ini orang itu terkadang hanya berpikir tani sukses, berhasil bikin buah bagus. Nah, tapi setelah pasca panen ini jadi masalah. Atau kadang dia banyak tapi kualitas juga kurang baik. Baik kualitas dalam artian produksi atau kualitas penanganan pasca panen. Nah, masalah pertanian juga identik dengan pupuk, identik juga dengan masalah benih. Ini jelas-jelas kita tidak hanya bisa memberikan bantuan, atau saya berharap dari Kementerian Pertanian ini tidak hanya memberikan bantuan berupa bantuan barang saja, tetapi juga harus dengan keilmuan-keilmuannya. Alhamdulillah, saya bekerja sama dibantu dengan Pak Yiyi ini dari BPTP Jawa Barat di beberapa daerah, beberapa komoditas, dan yang ini adalah padi Impari 36 ya? 32, Impari 32, di mana dikategorikan sebagai padi yang tahan hama dan anti rebah ya. Bahasa Sunda itu anti ayeuh gitu. Dan ini terbukti ya, ketika Impari ini diuji cobakan, ini sampai 3 kali, kan biasanya 2 kali, ini 3 kali, di 1 kali terakhir ini kan orang-orang nggak pada nanam. Ini secara umumnya biasa sampai puso, sampai acur. Tapi ini alhamdulillah dengan teknologi baru ya, karena ini bukan hanya saja sekedar tanamnya, tapi juga teknologi pertanian ini juga perlu. Alhamdulillah ini terhitung berhasil. Kalaupun ada yang kurang karena hama, ya wajar saja karena semua hama tertumpu ke sawah ini, tempat lain nggak ada. Sekali lagi, saya sebagai anggota DPR RI dari Dapil ini atas nama masyarakat, atas nama khususnya terima kasih atas dikabulkannya permintaan harapan dari para petani ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi sampai siang ini, alhamdulillah, biiznillah, dengan izin Allah,
BPTP Jawa Barat telah menunjukkan kepada para petani teknologi budidaya padi ramah lingkungan di Desa Sukanagara, Kecamatan Padaherang, Kabupaten Pangandaran. Di sini kami tunjukkan di plot seluas 10 hektar teknologi budidaya padi ramah lingkungan pada musim tanam ketiga. Jadi ini tanam ketiga kali, dan biasanya petani di sini tidak pernah seumur hidup mereka menanam 3 kali karena berbagai masalah. Dan pada saat ini kita bisa tunjukkan bahwa kita bisa tanam 3 kali dan berhasil. Dan menurut Ubinan hasilnya adalah sekitar 4,8 ton GKP per hektar. Nah, ini merupakan suatu capaian lain dari beberapa capaian BPT Jawa Barat, di mana kami bahu-membahu dengan penyuluh, dengan petani, dengan para stakeholder lainnya, termasuk juga pihak dinas, untuk membuktikan teknologi-teknologi bermanfaat bagi para petani, yang indikatornya adalah peningkatan profitas, peningkatan nilai tambah, peningkatan jumlah yang dipanen, peningkatan pertanaman. Itu salah satu indikator yang bisa kita lihat bagaimana teknologi budidaya padi ramah lingkungan dapat membantu para petani di sini. Mudah-mudahan ke depan akan lebih banyak lagi para petani yang menerapkan teknologi ini, baik untuk tujuan konsumsi, baik untuk tujuan benih, baik untuk tujuan peningkatan IP. Dan BPRL juga telah akan diadopsi oleh Pemda Kabupaten Pangandaran dengan menerapkan teknologi BPRL di 100 hektar tahun depan. Juga beberapa desa juga mulai menerapkan teknologi BPRL. Apa kelebihan teknologi BPRL? Teknologi BPRL itu bisa mengurangi jumlah pupuk, artinya mengurangi input, mengurangi biaya input, sementara bisa meningkatkan produksi. Di tempat lain, pengurangan produksi, pengurangan input 50%, pupuk 50%, di Gandasoli Purwakarta bisa meningkatkan produksi sampai 1,6 ton per hektar. Itu contoh keberhasilan di tempat lain, dan di sini juga adalah bukti lagi keberhasilan, dan ini juga merupakan suatu agenda dari BPTP Jawa Barat untuk membuat dokumen-dokumen bukti keberhasilan yang akan bisa dijadikan menjadi best practice, percontohan bagi siapapun, tidak hanya bagi pemerintah daerah, tetapi juga swasta, bagi para petani dari siapapun komunitas, untuk menerapkan teknologi yang dikembangkan oleh Badan Litbang Pertanian dan dipaket diseminasikan oleh BPTP untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sutriaman, Kadis Pertanian Kabupaten Pangandaran. Sekarang sedang ada di Desa Sukanagara, Kecamatan Padaherang, Kabupaten Pangandaran, dalam rangka kegiatan temu lapang dan panen pengembangan benih unggul padi, di mana kegiatan tersebut, ya, alhamdulillah, jadi memang untuk kami di daerah sangat merasakan sekali bahwa pola seperti ini, ya, pola bantuan ataupun mungkin demplot, ya, dari Kementerian Pertanian dengan difasilitasi oleh DPR RI, ya, Komisi 4, Dapil Pangandaran. Tentunya ini sangat efektif sekali, ya, dengan pendampingan dari BPTP. Satu kegiatan itu sudah tercover beberapa manfaat. Yang pertama itu peningkatan sumber daya manusia, karena petani penyuluh dilibatkan di situ, didampingi oleh BPTP BPTP Jawa Barat, dan alhamdulillah itu merupakan penyerapan ilmu, ya, bagi masyarakat dan para penyuluh kita yang di sini. Samping itu juga dari produktivitas, tentunya ini sangat positif sekali, ya, meningkat bagi daerah. Jadi kami mungkin mengharapkan, nah, ke depan jadi pola-pola seperti inilah, ya, yang mengharapkan bantuan dari pemerintah pusat, ya, jangan hanya memberikan benih dan pupuk saja, ya. Dan memang itu juga berhasil, tapi tidak seefektif pola seperti ini. Kami minta pendampingan dari BPTP. Jadi di situ teknologi tepat guna,
dan hasil-hasil penelitian dari Litbang ini bisa langsung diserap dan diterapkan di daerah. Itu mungkin harapan kami ke depan. Sekali lagi saya mengaturkan terima kasih kepada pihak BPTP yang selama ini sudah sering sekali membimbing atau mendampingi petani kami, sehingga ada beberapa kegiatan ini yang didampingi juga berhasil ya. Di samping mereka paham dan ilmu, juga usahanya semakin meningkat dalam produktivitas. Juga pada Bapak Kiai Haji Acep Mosul sebagai anggota DPR RI Komisi 4 Dapil 10, ya, saya mengucapkan terima kasih atas mungkin beliau yang bisa mengarahkan ya, program-programnya ke Kabupaten Pangandaran. Ya, ke depan juga saya mengharapkan seperti itu. Jadi DPR RI berdampingan dengan BPTP terus membina masyarakat kami, mungkin insya Allah kami juga memfasilitasinya di kabupaten sehingga para penyuluh lapangan, para petani itu keterampilan semakin meningkat dan mengolah tanahnya, dan ujung-ujungnya produktivitas meningkat, dan ini juga bimbingan sampai ke pemasaran sehingga pendapatan juga meningkat. Itu kita harapkan semua. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat, PBT Pangandaran, dan ini Pak Supri Waluyo, Koordinator Satpol 6 Pangandaran, BPS BTPH Jawa Barat. Pada kesempatan ini saya ingin mengemukakan beberapa hal yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan sertifikasi benih di kelompok tani Tirta Rahayu, Desa Sukanagara, Kecamatan Padaherang, yang dalam hal ini adalah sebagai pelaksana kegiatan yang dilaksanakan oleh BPTP Jawa Barat. Beberapa hal yang ingin saya sampaikan bahwa sesuai dengan arahan awal, saya berharap kelompok tani Tirta Rahayu ini betul-betul menjadi produsen benih ke depan yang eksis di dunia benih, supaya bisa berkontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan benih, baik itu regional ataupun bahkan nasional. Dan mungkin kami di sini dari BPSB ke depan juga berharap BPTP masih ada kesempatan untuk sama-sama membimbing para petani kita yang mengarah ke produsen benih. Sementara itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sedang berada di lokasi kegiatan pengembangan perbenihan padi dan inovasi teknologi Balitbangtan. Lokasinya di Desa Sukanegara, kelompok tani Tirta Rahayu, Kecamatan Padaherang, Kabupaten Pangandaran. Benih yang digunakan adalah varietas Inpari 42 dan Inpari 32, dan itu diusahakan akan menjadi benih yang bersertifikat. Tetapi di dalam pelaksanaan budidaya, kami menggunakan teknologi budidaya ramah lingkungan. Jadi teknologi budidaya ramah lingkungan yaitu teknologi yang menggunakan mengoptimalkan sumber daya pertanian dengan mengefisiensikan penggunaan pupuk anorganik, penggunaan pestisida nabati, sehingga terjadi efisiensi penggunaan sarana produksi, dan tentu saja diharapkan produktivitas juga meningkat, pendapatan petani juga meningkat. Karena ramah lingkungan, juga diharapkan nanti produksi yang dihasilkan adalah kualitas benih yang betul-betul memenuhi kriteria untuk sertifikasi. Di dalam budidaya padi ramah lingkungan ada beberapa komponen teknologi yang digunakan. Yang pertama adalah pengembangan jerami yang ada di sawah kemudian dikembalikan. Namun karena jerami lambat lapuk, sehingga kami menggunakan biodekomposer yaitu Agrodeko sebanyak 2 kg per hektar. Nah, itu bisa dilakukan 1 minggu, jerami itu bisa lapuk dan diberikan pada saat pengolahan tanah. Kemudian benih padi yang disemai itu juga menggunakan pupuk hayati Agrimet. Mengapa pakai pupuk hayati Agrimet? Yang pertama,
supaya benih itu memiliki viabilitas yang tinggi, sehingga daya kecamahnya juga tinggi, daya tumbuhnya juga tinggi, nanti jumlah anakan juga akan lebih cepat. Kemudian nanti setelah dipindah ke sawah, karena pupuk hayati memiliki mikroba yang bisa mengikat nitrogen dari udara, sehingga itu juga akan membantu ketersediaan nitrogen yang ada di dalam tanah, gitu ya. Kemudian sebelum dipindah dari semaian ke lahan, juga menggunakan pestisida nabati. Pestisida nabati bioprotektor itu berfungsi untuk lebih menyehatkan tanaman, di mana pada saat di perbenihan kemungkinan ada hama-hama yang terutama penggerek batang ataupun yang lain, ataupun penyakit, sehingga pada saat dipindah ke sawah kondisi benih sudah sehat. Nah, setelah di lahan pemeliharaan, kita menggunakan penyiangan dengan sistem manual dan menggunakan gas rock. Gas rock ini sangat penting karena gas rock akan kembali menggemburkan tanah, kemudian gulma juga akan terbenam, sehingga nanti yang gulma yang terbenam akan menjadi pupuk. Kemudian akan sedikit memotong akar-akar tanaman pada saat di gas rock atau di landak, itu pun akan merangsang pertumbuhan akar, sehingga akan tumbuh akar-akar baru dan itu akan berkembang sehingga akan mendukung terhadap pertumbuhan tanaman. Nah, setelah disiang itu diberi pupuk anorganik. Di dalam budidaya BPRL, dalam budidaya ramah lingkungan, memang tetap kita menggunakan pupuk anorganik karena pupuk anorganik ini berfungsi untuk menambah kekurangannya. Karena tadi walaupun ada jerami yang menghasilkan berbagai unsur hara NPK, kemudian ada pupuk hayati yang bisa menambah ketersediaan N, tetapi jumlahnya belum cukup untuk pertumbuhan tanaman sampai hasil seperti yang diharapkan. Sehingga tetap ditambah pupuk anorganik sebanyak urea sebanyak 100 kg, kemudian NPK Ponska sebanyak 100 kg. Nah, itu diberikan setelah di penyiangan, karena kalau kondisi yang bersih di lahan, nanti pupuk akan betul-betul dimanfaatkan oleh tanaman padi, bukan oleh rumput yang ada di sawah. Nah, kemudian pemilihan berikutnya adalah pengendalian hama dengan pestisida nabati. Itu dilakukan setiap 1 minggu. Setiap 1 minggu disemprot dengan pestisida nabati bioprotektor, dan ternyata di dalam bioprotektor itu mengandung JPT. Jadi bisa juga membantu terhadap pertumbuhan, mempercepat pematangan pematangan bulir padi, sehingga pengisian bulir padi, sehingga nanti akan bernas, si berasnya akan gabahnya akan bernas, kemudian juga akan terhindar daripada serangan gangguan atau hama atau penyakit. Nah, itu komponen-komponen utama di dalam BPRL. Komponen lainnya bibit yang muda, jajar legowo, kemudian pengairan, itu juga merupakan komponen-komponen teknologi sebagai pendukung, dan sebetulnya itu sudah biasa dilakukan oleh para petani, terutama petani yang sudah mengenal teknologi yang dikembangkan oleh Balitbangtan. Dari beberapa kajian tentang budidaya ramah lingkungan, itu produktivitas justru akan meningkat lebih daripada rata-rata di atas 25%. Dan bahkan ada yang sampai 40%. Artinya bahwa teknologi yang dikembangkan ini memiliki prospek yang baik, dan mudah-mudahan ini juga akan disukai oleh petani. Kenapa kami sangat optimis ini teknologi BPRL ini bisa berkembang? Karena pertama, kita memanfaatkan potensi sumber daya yang ada di masing-masing daerah. Pupuk organik itu susah kalau petani harus mengangkut dari luar, membawa dari luar karena biaya mahal, tenaga kerja. Tapi ini memanfaatkan pupuk organik yang ada di sawah. Kemudian juga tadi terjadi efisiensi pengurangan sarana produksi. Pasti kalau petani, namanya petani mengurangi kebutuhan pupuk, mengurangi penggunaan pestisida, tentu akan senang bagi petani karena akan mengurangi biaya produksi. Kemudian ternyata hasilnya pun meningkat. Tentu saja karena ada efisiensi penggunaan sarana produksi, ada peningkatan produktivitas, tentu saja pendapatan pun akan meningkat. Sehingga saya optimis ini teknologi ini akan berkembang, dan mudah-mudahan pemerintah daerah khususnya di Kecamatan Kecamatan Padaherang, Kabupaten Pangandaran akan mengembangkan teknologi ini. Dan saya dengar memang di beberapa daerah, termasuk di Pangandaran juga, di Parigi, kemudian di tetangga desa juga masih di Kecamatan Padaherang, sudah ada yang mencoba menerapkan teknologi BPRL ini. Nah, dan memang di kabupaten-kabupaten lain sudah kami coba, di Kabupaten Ciamis, di Kabupaten Sukabumi, di Kabupaten Indramayu,
di Kabupaten Garut, ini hasilnya sangat baik. Sehingga harapan-harapan kami dari BPTP, karena ini teknologi dianggap teknologi yang baru dan ini bagus untuk dikembangkan, mudah-mudahan pemerintah pusat pun melihat ini. Dan nanti ada Komisi 4 dari DPR Republik Indonesia, Pak Kiai Haji Asep Mosul, mudah-mudahan karena ini teknologi dirasakan sangat bagus, mudah-mudahan ini menjadi program nasional ke depannya. Mungkin Pak Kiai nanti bisa menyampaikan pada saat pertemuan di tingkat nasional. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.